Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus kepada yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, para hadirin, musallin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan hanya milik Allah atas semua nikmat yang telah diberikan untuk kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa memulai pagi dengan semua kenikmatan yang kita rasakan. Banyak orang yang gagal mendapatkan kenikmatan di pagi hari karena apa? Karena sudah terbuai dengan alam tidurnya. Waktunya bangun, tidur. Waktunya tidur, bangun. Sehingga lupa dengan kewajiban-kewajiban, padahal pagi itu adalah waktu yang diberkahi. Sebagaimana Rasulullah SAW lebih dari 14 abad yang lalu beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doanya baginda Nabi lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ya Pak ya, sekarang masuk tahun 1445. Doa Nabi, ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari. Jadi hari itu didoakan Rasulullah supaya banyak berkahnya. Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi kalau sudah kita dapatkan keberkahan, maka insya Allah Allah melipat gandakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Makanya kata Nabi dalam riwayat yang lain, ajaban li amril mu'min kulluhu khair. Sungguh hebat, sungguh mengagumkan urusan sama orang yang beriman. Apa? Semuanya jadi kebaikan. Makanya para jamaah, kalau kita menginginkan sesuatu dan itu terwujud keinginan kita, kata Rasul, maka bersyukurlah, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam raya ini. Itu kalau kita kepingin sesuatu, mengharapkan sesuatu, kemudian diwujudkan oleh Allah. Kalau kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, kok belum terwujud atau boleh jadi gagal yang kita inginkan, yang kita disuruh adalah ucapkanlah syukur, bacanya alhamdulillah ala kulli khair. Beda Pak. Kalau kita ingin terwujud, bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam raya ini. Kalau tidak terwujud, tetap alhamdulillah, tetap bersyukur. Tapi syukurnya redaksinya berubah.
segala puji bagi Allah atas semua segala sesuatu. Karena apa? Orang beriman meyakini bahwa kalau Allah itu menentukan sesuatu dan itu sesuai dengan kehendak kita, maka berarti Allah sedang menetapkan kebaikan untuk kita. Sementara kalau kita menginginkan sesuatu dan itu tidak diwujudkan oleh Allah, boleh jadi Allah sedang merencanakan yang lebih hebat dibandingkan apa yang kita inginkan. Jadi berarti alhamdulillah ala kulli, segala puji bagi Allah atas semua kebaikan-kebaikan. Ya Allah, saya diberikan kenikmatan seperti ini, alhamdulillah, sesuai dengan harapan. Kok tidak sesuai dengan harapan? Ya Allah, pasti Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, lebih hebat dibandingkan yang aku inginkan. Aku ridho, aku ikhlas. Alhamdulillah. Pada jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita mengulas dan mengupas kitab Nasoihul Ibad, nasihat-nasihat petua-petua bagi para hamba. Sampai mana dulu ya? Udah lama gak datang. Berapa lama saya gak datang? Berapa bulan? Ada 2 bulan ya. Ya Allah, mohon maaf, jadinya lupa nyampe mana. Atau ada mau ditanyakan Pak sebelum kita lanjut pembahasan kitab? Ada yang mau ditanyakan tentang apa Pak? Ya tentang apa saja, biar gak ngantuk. Ayo Om, tanya, mumpung gratis. Ntar kalau tanya disuruh bayar malah rebutan. Tanya gratis, tidak mau nanya, berarti sudah paham. Alhamdulillah. Kalau 4 pekan dikempur terus-terusan sama ustadz-ustadz yang ada di Masjid Al-Mujahidin ini, harusnya tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu artinya apa? Paham agama, ngerti agamanya. Apalagi ada sabtuan, ada tafsir Quran. Ini kalau agamanya belum juga paham, harus dipertanyakan, harus diperbanyak lagi kajiannya. Mungkin kajian yang lebih dasar gitu ya, ngaji tafsir, ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji mustalahul hadis, ngaji ilmu tafsir, ilmu Quran. Ulang-ulang Pak jadi kiai. Karena apa? Ilmunya dikasihkan semua. Sampai mana? Kalau nggak salah sampai maqala asyura al-bab tsani, al-bab tsalis, bab yang ketiga, maqala yang ke-11. Maqala yang ke-10, wal maqalatul asyira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyiratu, dan maqala yang ke-11. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Al-mutawaddi'u fil makari, jam'u makrahim bi fathil mim warra, ay fi awqatil masyaqqah wa awqatil bardil syadid, wal mashi ilal masajidi fil dhulam li ajli salati ma'al jamaah wa nu'imul ja'i." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatu nafarin," ada 3 kelompok, ada 3 golongan, ada 3 tipe
dhilluhu kecuali naungannya Allah ayyumul qiyamah maksudnya hari kiamat. Ada hadis yang lain yang biasa dipakai buat para penggerak masjid. Nabi itu sering mengucapkan salah satu, kadang-kadang kalau tidak 3, kadang 5, kadang 7, yang menceritakan tentang banyaknya golongan-golongan yang nanti Pak di hari kiamat itu diselamatkan sama Allah. Nah, kalau dalam hadis ini disebutkan salah sunafat, 3 kelompok, 3 golongan manusia yang Allah berikan perlindungan, Allah berikan naungan pada satu hari yang tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali Allah memberikan arasnya untuk kemudian dijadikan naungan bagi 3 golongan ini, 3 kelompok manusia yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga besok dikasihkan pertolongan, dikasihkan naungan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam banyak kabar disebutkan, banyak hadis menceritakan nanti di hari kiamat setelah semua ciptaan Allah ini dihancurkan, masa kehidupan sudah selesai, waktu sudah berhenti, tidak ada lagi yang namanya hari kecuali yang terakhir, namanya hari kiamat. Dan hari kiamat ini sudah menjadi pembahasan sejak dulu. Sejak Rasulullah ada sudah menjadi pembahasan, sehingga masuk dalam rukun iman, rukun kelima, betul nggak ya? Rukun kelima, bahwa percaya akan terjadinya satu masa di mana seluruh kehidupan sudah selesai. Panggung kehidupan sudah digulung, dunia dihancurkan, ciptaan semuanya diluluh-lantakkan, sehingga tidak ada eksistensi kecuali satu, yaitu yang Maha Satu. Makanya dalam tauhid kita ini Pak, dalam tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu punya sifat namanya wujud, qidam, baqa. Al-Asy'ariyah itu merumuskan sampai 20 sifat. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang dianggap sebagai ideolog dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang meletakkan dasar-dasar tauhid, itu merumuskan wajibnya orang Islam mengetahui sifatnya Allah itu paling tidak 20 sifat. Yang anak-anak kita baca lah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadithi, qiyamu binafsihi, wadaniyat qudrat iradam ilmu hayat, sama basar salam, qadiran muridan, aliman hayyan sami'an, basiran mutakalliman. Apa Pak? Sifat-sifatnya Allah. Apa tidak ini? Ini ngaku hambanya Allah tapi tidak ngerti sifatnya Allah. Bahaya. Allah itu punya sifat namanya wujud. Wujud itu artinya ada. Nanti Pak, dalam ilmu teologi, dalam ilmu akidah, perdebatannya luar biasa, sehingga mengatakan bahwa
tidak ada kecuali ada. Itu eksistensi namanya. Bahwa semua hal di dunia ini, langit dan bumi itu nggak ada. Yang ada hanya satu. Apa itu? Tidak ada. Manusia itu tidak ada. Manusia itu mengada karena diadakan. Sebelum manusia ada, dia tidak ada. Makhluk itu tidak ada sebelum dia ada. Dia ada karena dia diadakan. Manusia makhluk tidak pernah dia mengadakan dirinya sendiri. Tiba-tiba Bapak trik, saya ingin ada dong, nggak ada. Setelah itu nggak ada dong, nggak ada. Setelah itu ada. Makhluk itu dia diadakan. Berarti makhluk termasuk kita manusia itu selalu tergantung dengan yang namanya Allah. Sehingga nanti perdebatan itu sama orang-orang yang percaya sama Tuhan. Kalau kita tidak paham ini, debat sama orang-orang ateis, debat sama orang-orang agnostik, bingung kita. Sehingga saya ditanya, Allah itu ada tidak? Ada. Apa buktinya ada? Gitu. Wah, dari dulu perdebatannya begitu. Jadi Allah itu ada, makhluk itu diadakan. Karena Allah punya sifat ada, maka dia tidak mungkin punya sifat ada. Ada artinya bagus. Jadi Allah itu ada. Allah itu ada sebelum adanya waktu, sebelum adanya atas, sebelum adanya bawah, sebelum adanya kanan dan kiri, sebelum ada terang, sebelum ada gelap. Paham gak ya? Namanya gelap itu ciptaan. Sebelum adanya gelap, tidak ada gelap. Kalau tidak ada gelap ya terang. Oh tidak, tidak harus. Berarti kalau tidak ada gelap terang, belum tentu. Kalau tidak ada terang, belum tentu gelap. Paham gak ya? Ini logikanya begitu. Allahu mawjudun, Allah itu ada. Sebelum Allah ciptakan terang, Allah sudah ada. Sebelum Allah ciptakan gelap, Allah ada. Belum ada atas, belum ada bawah, belum ada kiri, belum ada kanan, tidak ada depan, tidak ada belakang. Allahu mawjudun, Allah sudah ada. Sehingga Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk. Masuk kepada sifatnya Allah, mukhalafatu lil hawadithi. Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi kita nggak boleh mensifati Allah. Allah di mana? Di atas. Atas itu adalah jihad, arah. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah itu arah. Kalau kita mensifati Allah dengan sifatnya arah, berarti kita menyamakan Allah dengan sifatnya makhluknya. Dan hati-hati, bisa jatuh kepada kekafiran. Allah tidak boleh disifati dengan sifat di atas. Kan sering itu Pak ya. Ya sudah, kita pasrah sama yang di atas. Loh, di atas apa? Apakah Allah di atas gua? Kalau kita mensifati Allah di atas, berarti kita sama seperti mensifati makhluk. Loh, bukannya kita kalau berdoa menghadap tangan kita ke atas? Iya betul, tapi Allah tidak boleh disifati dengan sifat atas. Berarti kalau kita minta sama Allah, berdoanya gak usah ke atas Pak ya. Begini saja, ya tidak begitu juga. Kenapa kita berdoa minta
Masjidil Haram di Mekah menghadap Ka'bah. Semua orang Islam ketika sholat menghadapkan sholat kita ke kiblat, mengarah kepada Ka'bah, karena sholat kita menghadapnya ke kiblat. Bukan berarti Allah adanya di kota Mekah. Tidak boleh kita sifati Allah adanya di Ka'bah. Karena apa? Semua ciptaan Allah. Kok adanya di situ? Tapi kita menghadapkan sholat kita kepada Ka'bah karena Ka'bah adalah kiblatnya sholat. Seperti kita berdoa mengangkat tangan kita ke atas karena langit adalah kiblatnya doa. Jelas Pak ya? Nah nanti setelah wujud idam artinya terdahulu. Terdahulu itu apa? Yang dulu sebelum adanya sesuatu, ya sudah Allah maha terdahulu dan maha terakhir. Tidak ada yang lebih dulu dari Allah. Pokoknya kalau mensifati Allah itu semuanya bingung, bingung terus. Dan kita pasti bertanya-tanya. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, jika engkau sudah angkat tangan menyerah tentang bagaimana memikirkan sifatnya Allah, dan engkau kebingungan dan tidak tahu bagaimana mendefinisikan Allah, wadzalika iman. Itu iman sebenarnya. Gitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul 'alim. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tapi Allah mendengar, Allah maha mengetahui. Baqo artinya kekal, kekal lawannya fana. Kita ini hidup di alam fana, artinya suatu hari nanti akan hancur. Sedangkan baqo artinya kekal. Kekal artinya tidak mungkin mengalami kebinasaan. Sehingga digambarkan ketika nanti terjadi kiamat, maka semua bentuk eksistensi akan hancur kecuali eksistensi itu sendiri, yaitu wujudullah. Karena apa? Allah itu punya sifat kekal selama-lamanya. Setelah itu Pak dibangkitkan, kita mengharap pada kehidupan keabadian yang namanya penggada akhirat, yaitu di alam akhirat, perjalanan dan kehidupan sesungguhnya. Kita ini kehidupan sebagai perjalanan untuk nyari bekal. Hidup kita ini sementara, yang lama nanti di akhirat. Dan itulah syai'un azim, sesuatu yang luar biasa. Gonjang-ganjing semua manusia memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada yang memikirkan orang lain, Pak. Kita hari ini hidup di dunia masih mikirin keluarga, mikirin anak, mikirin saudara. Besok tidak ada yang mikir. Kita sendiri-sendiri. Bahkan kita bingung mau nolong saudara kita, istri kita, anak kita, dan bisa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ayah dan ibunya, lari dari pasangan hidupnya, istrinya, suaminya gak lurus, lari dari anak-anaknya gak lurus. Karena apa? Semua cari selamatnya sendiri-sendiri, karena dihadapkan pada dua pilihan, nggak pakai tiket. Sa'idun selamat masuk ke dalam surga, au syakirun hancur masuk ke dalam neraka. Itu saja. Cuma semuanya hidupnya bingung dengan urusan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri sampai kemudian tadi enaknya jadi orang Islam. Kata Nabi ada 3 golongan, Pak. Salatun nafarin, 3 golongan yang nanti semuanya bingung lari ke sono kemari nyari selamatnya sendiri-sendiri. Ada 3 golongan dilindungi sama Allah tahta dzil arsy. Panasnya
panasnya pada mahsyar yang luar biasa panasnya itu, ada 3 golongan. Dikasih payung. Di payung itu sama aras. Arasnya Allah yang sebesar itu, ya, yang besarnya antara langit dan bumi. Dan aras itu udah berlindung di bawah arasnya Allah. Dia gak kena siksa panasnya pada mahsyar. Siapa 3 golongan ini? Kata Rasulullah, al-mutawaddi'u fil makari, orang yang wudu. Kan bapak kan senang wudu ya Om ya. Wal mutawaddi'u fil makari, orang-orang yang mau wudu meskipun dalam keadaan repot, keadaan susah. Kalau kita hidup di Indonesia Pak, insya Allah enak, gak repot. Tapi kalau kita hidup misalnya di Eropa, musim salju, musim dingin, kalau udah turun musimnya, musim salju, musim dingin, harus jaketnya harus numpuk-numpuk, tebelnya luar biasa. Disuruh wudu, ayo keluar ambil air wudu. Dinginnya. Dulu juga begitu, di Arab ada masa dingin, masa panas. Kalau panas senang orang wudu. Kalau musim dingin, masukin air aja luar biasa dinginnya, udah ada kuat. Ketemu orang Bekasi, ya udah kita ini aja ya, kita apa namanya, tayang tuh. Kata Nabi, al-mutawaddi'u fil makari, orang yang wudu dalam keadaan susah, dalam keadaan gak bisa dia wudu, dalam keadaan repot. Wudu dalam keadaan dingin, harus wudu karena mau sholat. Kita insya Allah orang Indonesia itu boleh, ayo wudu air banyak, batal lagi wudu lagi air banyak. Daerah Afrika di sana sulit airnya susah, sehingga untuk wudu aja agak kerepotan. Maka itu kemudian muncullah perbedaan pendapat dalam dunia fikih. Gitu kan? Muncul kemudian Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas, kemudian jadi mazhab Malikiyah. Muncul namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kemudian jadi mazhab Syafi'iyah. Kemudian namanya Imam Ahmad bin Hanbal yang kemudian menjadi mazhab Hanbaliyah, Hanabilah. Nanti ada lagi Imam Abu Dawud, mazhab fikih, ada Imam mazhab jadi mazhab Adz-Dzahiriyah. Ada lagi dulu Imam Abu Laith. Banyak dulu para sahabat yang diikuti oleh para santri-santrinya, murid-muridnya punya pendapat ijtihad fikih sendiri. Tapi di semua imam-imam yang banyak dulu itu, yang populer, yang terkenal, yang kemudian airnya belum ngalir. Kalau airnya tidak ngalir, minimal 2 bulan pakai kolom apa namanya, kolom air gede kayak biasa di desa-desa di Jawa kan begitu, 2 bulan, kurang lebih 200 sekian liter lah itu masuk 2 bulan. Itu baru boleh kalau tidak ngalir. Ada kolam buat wudu bisa. Kalau dikurang 2 bulan tidak boleh dipakai untuk wudu lagi kalau airnya kembali ke tempat itu. Kalau air mengalir pakai keran wah. Tapi wudunya bajunya digulung Pak, ya. Jangan kaki digulung kalau wudu. Pakai wudu pakai air mengalir. Ya. Kalau misalnya ada tempat itu apa namanya ember misalnya, dikasih air isi kayak wudu, tangan kita masuk basuh muka, masuk lagi tangan kita basuh apa namanya tangan, masuk lagi basuh kepala. Itu menurut Imam Syafi'i tidak sah karena air yang kemudian tadi namanya
pakai, tidak boleh dipakai lagi. Menurut mazhab Syafi'i. Menurut Imam Malik tidak apa-apa. Imam Ahmad juga tidak apa-apa, satu ember dipakai. Mustahil tidak. Karena itu kalau mazhabnya Imam Syafi'i Pak, makanya terpakai banyakkan ketika sampai di Madinah, lari ke Mesir, kemudian di beberapa daerah-daerah tropis, kemudian masuk ke Indonesia. Daerah Asia masuk ke Asia, masuk ke Indonesia, kebanyakan itu adalah pakai Syafi'iyah. Sehingga lebih diterima. Mazhab Syafi'iyah masuknya ke Afrika nggak terlalu populer. Karena apa? Repot kalau pakai mazhab yang Syafi'i, karena harus pakai air yang banyak untuk bisa wudhu saja. Kalau Imam Malik nggak apa-apa, enak. Air sedikit, satu ember atau satu gayung dipakai untuk cukup. Nggak dijadikan mustahil. Sambungnya sama menurut mazhab Imam Maliki. Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Kalau kita tidak paham ini, tiba-tiba ada orang dari Maroko datang ke Masjid Mujahidin. Muhibban dai datang ke Maroko, datang ke sini. Mau sholat di Masjid Mujahidin, minta satu ember air. Butuh dia celup-celupin. Ini syah dari mana butuh kayak begini? Karena kita gagal ngerti. Mazhabnya dia itu memang butuhnya begitu. Tapi masuk tangannya masuk bisa. Kalau basuh muka, basuh kepala semuanya dibasuh. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh, harus air mengalir atau airnya sebanyak 2 bola. Tapi untuk basuh kepala cukup, misalnya sebagian sudah boleh, sudah sah. Imam Malik harus semua kepala dibasuh, diusap. Itu baik. Wal mutawaddi'u fil makari, dan orang berwudu dalam keadaan susah. Fi awqatil masyaqqah, maksudnya adalah waktu-waktu yang susah. Wa hiya awqatil bardi syadid, yaitu waktu-waktu yang dingin sekali. Waktu dingin tapi mau wudu. Kayak kita nggak masuk di sini ya. Kalau orang Eropa, orang yang punya musim dingin, wah ini masuk ini. Kalau kita sudah gampang dikasih kemudahan, masih tidak mau wudu, bangun masih kesiangan, sholat subuhnya jam 7:30, kotoran lillahi ta'ala, ada-ada tidak pernah. Wal masyi wal masajid fil dhulam. Nah ini baru kita bisa. Apa itu? Orang yang berjalan menuju masjid fil dzulami, di dalam keadaan gelap gulita. Li ajli sholati ma'al jamaah, karena untuk sholat berjamaah. Bisa lah Pak ini ya? Bisa kita jalankan kan? Bisa insyaallah. Bisa Ustaz, saya bangun pagi ke masjid sholat jamaah dalam keadaan gelap gulita, tapi terang banyak lampunya. Maksudnya adalah dalam keadaan apapun sholat jamaah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu salah satu muadzin Rasulullah. Nabi Pak punya 2 masjid, Bilal bin Rabah sama Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini pernah bertanya, ya Rasulullah, saya ini kan tidak bisa melihat, saya ini buta, ya tunanetra. Saya boleh deh kalau subuh kan gelap, tidak ada orang. Kalau saya jalan sendirian menuju masjid takut nyasar. Kalau zuhur, asar, maghrib kan masih banyak orang. Terang matahari, kalau saya keliru jalan ada yang ngarahkan. Maghrib masih banyak orang yang masih belum tidur, masih banyak orang yang nongkrong bahasa kita. Nanti jalannya beda, ini mau masjid Al-Mujahidin beloknya ke sana.
masih ada nunjukin, Pak mau kemana? Masjid. Salah Pak jalannya, ayo saya tunjukkan. Tuh ya Rasul, saya subuh boleh tidak? Saya tidak sholat jamaah. Wah, Rasulullah itu bijaksana banget, luar biasa bijaknya. Lalu dibolehkan Abdullah bin Umi Maktum untuk mendapatkan dispensasi tidak sholat subuh jamaah, sholatnya di rumah. Duduk, terima kasih ya Rasulullah. Perginya Abdullah bin Umi Maktum, baru beberapa langkah dipanggil sama Rasulullah. Ya Abdullah, ta'ala. Balik. Ya, kenapa ya Rasulullah? Itu kamu dengar azan gak kalau subuh datang? Ya benar ya Rasul. Kalau kamu dengar azan, maka kamu harus datang ke masjid untuk sholat jamaah. Pak, ini orang gak bisa melihat. Abdullah bin Umi Maktum ini tunanetra, ingin minta dispensasi satu waktu saja dan sholat jamaah. Ternyata kata Nabi, yang gak bisa melihat matanya, kupingnya kan dengar. Masih dengar azan tidak? Dengar ya Rasulullah. Kalau kau masih dengar azan, engkau harus sholat jamaah di masjid. Lagi taruh. Ya Allah, ini selain udah teriak-teriak gitu Pak. Pakai mikrofon, sound sistemnya kencang. Allah Akbar. Berapa sih? Tarde nunggu azan kelar lanjut tidur. La ilaha illallah. Baru azan. Biasanya masih mujair cuma 15 menit masa tunggunya. Belum komat tidur lagi. Setelah komat kagak kedengeran, kesiangan wassalam sudah. Ya Pak ya. Lagi ke Allah bin Umi Maktum saja ditegur sama Rasulullah. Masa kita tidak malu? Wal mu'inul jadi'i, dan orang yang ketiga dari golongan yang dinaungi oleh Allah ini adalah orang yang senang ngasih makan orang yang lapar. Abdul sodakoti, dan sodako yang paling keren dan yang paling hebat itu adalah it'amul jadi, ngasih makan orang. Buat dicatat itu aja, diamalkan insyaallah jadi keberkahan. Kasih makan orang itu sodako yang paling baik. Betul? Traktir, berbagi, apa sedekah Jumat, sodako yang paling baik itu adalah it'amul masakin, ngasih makan orang miskin. Ya. Tapi orang sekarang orang miskinnya pakai rekening. Susah lagi kita mau berbuat baik. Pak, kalau makan mah warteg banyak. Allah karim, kita mau berbuat baik. Ini kata kitabnya it'amul jadi, ngasih makan orang yang lapar, orang susah. Orang kita kasih makan orang susah, orang miskin, kasih makan, katanya Pak warteg banyak. Bisa menjadi lauk Pak. Kalau agak-agak beda hari mah nasi padang juga oke. Boleh nggak ditransfer saja? Ini saya mau it'amul jadi malah disuruh transfer. Susah ternyata berbuat baik ya Pak. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang senang bentak-bentak anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, orang yang gak mau ngasih makan orang miskin. Wa wailul lil musallin, satu lagi orang-orang yang celaka dengan sholatnya.
alladzina hum an salatihim sahun, orang yang sholatnya nggak pernah khusyuk, goyang terus. Nah ini baru kita sholatnya sahun. Sholat kita itu masih sahun. Sahun itu artinya apa? Berleha-leha, apa namanya itu ya, bahasa kita itu sahun itu ya tidak khusyuk. Sholat apa adanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, utang masih ada segini kerjaan, bubar sholat kita, nggak ada tumaninanya, nggak ada khusyuknya. Sudah ada berkualitas sholat kita. Walladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un, sudah nggak berkualitas, riya lagi dalam sholat. Yura'un wa yamna'un al-ma'ruf. Riak sholat kita, pamer sholat kita, biar dianggap soleh, biar dianggap ahli ibadah. Sholat kita sekedar itu tidak punya kualitas. Karena itulah kita seringkali ketemu ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jaminan bahwa orang yang rajin sholat, berkualitas sholatnya, dia pasti jauh dari kemungkaran, jauh dari perbuatan fahsya, perbuatan keji. Karena sholatnya berimpact pada dirinya. Kalau masih korupsi, masih mencuri, ya sholatnya tidak berkualitas, tidak mencegah pada perbuatan fahsya wal munkar. Kan ini Pak jadi pertanyaan. Kita itu lawan kita banyak. Bukan hanya orang kafir dan musyrik, orang Islam juga ada yang nanya-nanya begini. Jadinya orang munafik. Apa bunyinya? Pak, kan sholat, tapi orang sholatnya masih berdusta, masih mencuri, masih menipu, masih korupsi. Buat apa sholat? Kan mending gak usah sholat tapi berbuat baik. Kan amalnya banyak, meskipun tidak sholat ada apa-apa. Saya berbagi kepada sesama. Saya tidak pernah berbohong, Pak. Saya dagang dengan kejujuran. Saya berbisnis dengan etika. Saya beradab dengan tetangga. Saya tidak pernah menyakiti orang lain. Saya berbagi kepada sesama. Anak yatim saya jagai. Orang miskin saya santuni. Bapak sholat enggak? Ayo. Kan nggak apa-apa. Yang penting amalnya kan banyak. Meskipun tidak sholat, kita bilang Anda berdusta. Ada orang yang mendustakan agama. Siapa itu? Yang tadi dia sholat tapi tidak menghargai sholatnya. Dia sholat tapi riak di dalam sholatnya. Dia sholat tapi tidak berimpact di dalam dirinya. Dia mendustakan agamanya. Fawailul lil musallin, neraka nantinya. Wal maqalatul hadiyatu asyara, maqalah yang ke-11. Qila li Ibrahim, qila li Ibrahim alaihissalam, ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in akhadakallahu khalilan. Wahai Ibrahim, ada orang tanya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, itu kenapa engkau kok bisa diangkat sama Allah sebagai khalil? Khalil itu sebagai kekasih, ya. Khalilullah, kekasihnya Allah. Kalau Nabi Musa sebutannya kalimullah, Nabi yang bisa berdialog langsung kepada Allah, namanya Nabi Musa. Kalau Nabi Isa namanya Ruhullah, yang ruhnya Allah ditiupkan langsung kepada Maryam ibunda Nabi Isa, kemudian jadi Nabi Isa. Tidak pakai perkawinan, ditiup jadi ruh. Ada lagi namanya Khalilullah, dan semua masuk kepada Nabi Muhammad yang kekasihnya Allah, yang berbicara sama Allah dan sebagainya. Ya Nabi Ibrahim, karena apa Allah kok mengangkatmu menjadi kekasih sebagai khalil? Qala, maka berkata Nabi Ibrahim, bisalah sati asya, dengan 3 perkara.
Ikhtartu amrullahi ta'ala ala amri ghairi. Saya itu lebih memilih perintahnya Allah dibandingkan mengerjakan urusan lain. Coba, lebih mendahulukan Allah dibandingkan urusan lain. Kita bisa lah kayak gini Pak ya, lebih mementingkan Allah dibandingkan urusan-urusan yang lain. Kalau sudah begitu jadi khalil kita. Yang kedua kata Nabi Ibrahim, wa mahtamantu bima takaffalallahu li ayyuma kuntu bi amri ma tahammallahu li min rizqi wa ma ta'ashaitu wa ma taghaytu illa ma'ad dhaif. Yang urusan kedua Pak Nabi Ibrahim itu jadi Allah, dia tidak pernah gelisah dengan urusan apapun yang sudah ditanggung sama Allah. Nah ini kita bisa lah insya Allah, meskipun kadang-kadang juga galau ya Pak, kadang-kadang stres, urusan duit, urusan rezeki, urusan dunia, kerjaan gak kelar-kelar, proyek gak nyampe-nyampe, wah sudah dapat proyek belum dibayar-bayar, aduh pusing hidup di dunia ini. Nabi Ibrahim gak pusing, beliau katakan aku gak pernah gelisah. Orang ditanggung sama Allah, apa yang perlu digelisahkan? Kalau itu proyek memang masuk ke saya, dan mungkin pindah ke orang lain. Walaupun dia pakai 1000 dukun, ayo. Kadang-kadang kita kan jadinya negatif thinking, syukur, kok dia terus ini dapat proyeknya? Jangan-jangan baru pulang dari Gunung Kawi. Susah urusan begini. Nabi Ibrahim, saya tidak pernah gelisah dengan apa yang telah ditanggung, dijamin oleh Allah. Urusan rezeki sudah dijamin, kenapa saya gelisah? Nabi Ibrahim itu Pak bukan orang sembarangan, orang kaya udah. Beliau itu bisnisnya di bidang peternakan kambing, sapi. Saking banyaknya beliau dibantu sama keponakannya, namanya Nabi Lut sebelum jadi Nabi. Saking banyaknya campur-campur nih, punyanya Ibrahim yang mana, punyanya Lut yang mana. Akhirnya diberitakan oleh Allah pindah ke tempat yang lain, kampung yang lain, bawa semua hartanya, dakwah di sana. Gitu. Sebelum jadi Nabi, ini Lut ini membantu Nabi Ibrahim, karena Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim yang bantuin bisnisnya Nabi Ibrahim sebelum dia jadi Nabi itu pindah berdakwah ke tempat lain. Yang ketiga kata Nabi Ibrahim, wa ma ta'ashaitu, aku tidak pernah makan malam, wa ma taghaytu, tidak pernah makan siang, tidak pernah makan malam, makan siang, tidak pernah. Nabi Ibrahim nggak tahu kenapa dua ya, Syah sama Qadar. Berarti dulu itu orang makan 2 kali. Makanya kayak kita lah, makan 2 kali, makan siang sama makan malam. Kalau pagi sarapan. Terus saya tidak pernah makan kata Nabi Ibrahim, kira-kira begitu. Illa ma'ad dhaif, kecuali bersama orang tamu. Kalau ada tamu Pak Nabi Ibrahim tidak makan. Hebatnya Nabi Ibrahim begitu, ngajak makan orang. Ini kita bisa lah insya Allah ya Pak ya. Insya Allah ya Pak, kita praktekkan ini. Kita tidak makan kecuali bareng tamu. Illa ma'ad dhaif. Rumiya annahu alaihi salam, diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam kana 10 milan aw milaini li talabi min man ya'kulu ma'ahu alaihissalam. Pernah beliau itu Pak Masya itu jalan kaki 1 mil, 2 mil. 1 mil berapa kilo? 1 mil 2 mil itu jalan kaki, nyari orang yang mau diajak makan. Sampai
Nabi Ibrahim disebut Khalil, nggak makan kalau nggak ada temannya. Pernah satu ketika Nabi Ibrahim, para jamaah terakhir sebagai penutup kajian kita, beliau nggak ketemu orang untuk diajak makan, nyari sono nyari sini, ayo mas sudah makan belum? Ayo makan bareng saya. Oh maaf Nabi Ibrahim, saya sudah makan. Makan di mana? Di restoran. Oh ya udah, nyari lagi, tak ketemu lagi. Sampai ketemu orang mau diajak makan, belum makan, ayo bareng saya yuk. Gitu. Pulang ke rumah diajak makan. Orang ini Pak, ternyata tidak beriman kepada Allah, kafir. Dan mau dakwahin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu bahwa orang ini tidak percaya sama Allah, tidak jadi diajak makan. Suruh ya Allah, saya nyari orang diajak makan susah, ketemunya orang kafir. Mana orang Islamnya? Apa sudah kaya semua bayar? Ya Allah, itu orang disuruh pergi, luar biasa itu, ditegur sama Ibrahim. Kata Allah, kamu ini gaya bener. Kira-kira begitu. Itu orang, kata Allah, dari dia lahir sampai dia dewasa seperti itu, selalu dapat rezeki darimu, dan dia tidak percaya pada aku, tapi aku tidak pernah berhenti memberikan dia rezeki. Kamu baru sekali ngasih makan orang kafir gitu aja, sudah tidak mau nyuruh orang pergi. Kok sombong bener Allah? Istighfar banyak-banyak, diuber itu orang diajak makan orang kafir, muslim. Alhamdulillah itu orang tahu kebaikan Nabi Ibrahim, beriman juga. Kadang-kadang kan kita begitu, ada jarak antara kita beriman sama orang yang kita anggap kafir, dan mau ketemu, sehingga ruang dakwah kita terhambat. Ini problem dakwah juga ini Pak. Kadang-kadang kita mendakwai orang kepada orang yang sudah berislam, kayak kita ini ngajarin orang yang sudah ngerti. Artinya apa? Menggarami lautan. Jarang orang yang mau berdakwah kepada orang yang tidak beragama. Dan itu yang lebih berat, luar biasa. Gak percaya sama Allah, ateis. Kita debatnya kayak apa? Dan percaya sama percaya sama Tuhan, tapi gak percaya sama agama. Ada namanya agnostik namanya. Dia yakin Tuhan itu ada, tapi gak percaya sama agama, gak mau beragama, tapi bertuhan. Kan bingung, macam-macam dan tantangannya banyak. Arab Saudi saja sekarang ini gelombang ateisme besar sekali. Anak-anak muda sudah mulai tercerahkan, mendapatkan pendidikan terbaik, masuk kuliah jurusan teknologi, sains dan lain sebagainya. Ateis, negara Islam, kebanyakan anak mudanya, ini gelombang banyak banget ateis. Padahal mereka negara Islam. Kita negara bukan negara Islam, tapi Islam yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita, kalau kita dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak terjatuh pada hal demikian. Tantangan kita sama anak-anak kita, besok teknologi luar biasa, informasi cepat sekali. Jadi kalau kita tidak siap urusan begini, kita ditanya sama anak kita, Bapak, ayo, where is the God? Allah di mana? Bapak kan sholat setiap hari ya, subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, isya. Ya, emang Allah di mana? Ayo kita bingung jawabnya. Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu ada sebelum ada. Lah Bapak bingung. Gak logis pada logis. Kata anak-anak begitu, sesuatu yang tidak ada berarti dia, sesuatu yang tidak bisa diindra berarti tidak ada. Gitu. Saya bisa melihat, oh berarti ada. Saya bisa memegang berarti ada. Kalau namanya aliran rasionalisme, kogito ergo. Kalau saya bisa mikir dan logis, berarti itu ada. Kalau dipikir dan logis, berarti itu tidak ada. Namanya eksistensialisme. Dan anak-anak itu berada begitu nanti.
sia-sia, wah repot ini. Generasi-generasi kalau kita bisa rontok duluan, makanya nanti tambah lebih cepat kiamatnya. Ya, makanya kita makin lama ini kiamatnya dengan apa? Menjaga akidah anak-anak kita. Kalaupun mereka tumbuh sebagai intelektual yang baik, mereka menjadi punggawa-punggawa, mujahid-mujahid, pejuang-pejuang Islam, profesornya Islam, ahli sainsnya Islam, ahli ekonominya Islam, ahli matematikanya Islam, sehingga mewarnai itu Islam yang mungkin nanti dia menjadi kejayaan Islam. Setelah munculnya nanti huru hara, lalu keluarlah Imam Mahdi. Setelah itu kemudian memimpin bumi selama masa 100 tahun, baru kemudian terjadi kiamat. Makanya Imam Mahdi jangan disuruh buat duluan, nanti cepat kiamatnya. Lama-lama ini biarin tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada pagi hari ini. Sudah masuk waktu ini ya Pak, waktu syuruk. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu